Anatomy. Halo teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan anatomi. Pengenalan anatomi ialah dasar-dasar yang perlu kita ketahuin. Untuk apa? Ia untuk menunjang dalam memahami ilmu anatomi. Seperti pada tulisan yang ada di sebelah saya ini adalah pengertian dari anatomi. Jadi teman-teman, ilmu anatomi berguna untuk sarana komunikasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya mengenai struktur dan fungsi organ tubuh manusia. Yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah posisi anatomi. Seperti terlihat pada gambar, posisi anatomi adalah posisi yang disepakatin oleh seluruh pakar yang ada di dunia ini agar memudahkan kita dalam memahami anatomi itu sendiri. Lalu bagaimana posisi anatomi yang benar? Seperti pada gambar, bahwa posisi anatomi yang benar adalah posisi yang tegak lurus, fokus ke depan, dan kedua tangan rentang seperti ini. Oke, baik, setelah memahami posisi anatomi, teman-teman juga harus mengetahui apa saja istilah-istilah yang penting untuk dipelajarin dalam memahami anatomi. Yang pertama, ada istilah yang berhubungan dengan posisi. Nah, teman-teman bisa baca ya, bahwa di bagian bidang itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada mid-sagittal dan paramedian. Mid-sagittal itu sendiri adalah bidang vertikal yang terletak pada tengah sumbu tubuh. Bidang ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada tubuh bagian kanan dan tubuh bagian kiri. Bidang mid-sagittal akan membagi tubuh menjadi bagian kanan atau dalam istilah kedokteran sering disebut dengan nama bidang dextra dan sebelah kiri dengan nama sinistra. Kemudian yang kedua adalah bidang paramedian. Bidang paramedian adalah bidang vertikal yang dia terletak sejajar dan di samping daripada bidang mid-sagittal. Nah, dengan adanya dua istilah yang tadi, maka kita dapat mempelajari dan kita mengetahui apa saja istilah yang sering kali digunakan dalam anatomi, yakni adalah istilah medial dan istilah lateral. Lalu apa sih istilah medial dan istilah lateral itu? Oke, lanjut, kita next ke berikutnya. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya ya. Di sini sudah terlihat sangat jelas bahwa bidang mid-sagittal berada di tengah-tengah yang antara menghubungkan bidang kanan dan bidang tubuh sebelah kiri. Begitu juga dengan sebaliknya bidang paramedian yang berada di samping bidang mid-sagittal. Nah, bagaimana kita memahami istilah medial dan istilah lateral? Oke, kalau kita lihat dari definisinya, medial adalah posisi struktur tubuh yang letaknya lebih dekat dengan bidang mid-sagittal daripada struktur tubuh lainnya. Sedangkan istilah lateral adalah posisi struktur tubuh yang letaknya lebih menjauhi sumbu tengah tubuh dibandingkan dengan struktur tubuh pembanding atau struktur tubuh lainnya. Nah, yang ketiga ada bidang koronal. Bidang koronal adalah bidang vertikal tegak lurus yang terhadap bidang mid-sagittal dan bidang paramedian. Bidang koronal terbagi menjadi dua, yaitu anterior bagian tubuh depan dan posterior tubuh belakang. Nah, yang keempat, yang paling terakhir adalah bidang transversal atau bidang horizontal. Bidang horizontal adalah bidang vertikal yang tegak lurus terhadap belakang bidang mid-sagittal, bidang koronal, dan bidang paramedian. Bidang horizontal terbagi menjadi dua, yaitu superior dan inferior. Nah, di sini saya menampilkan gambar ada bidang mid-sagittal, bidang transversal, bidang koronal, dan ada juga bidang paramedian. Nah, gambar yang berikutnya, di sini ada posterior, anterior, superior, dan inferior. Nah, di sini saya akan menjelaskan istilah tambahan yang perlu kita ketahui dalam memahami anatomi, yakni khususnya di bagian tangan. Seperti kita ketahui tadi bahwa bagian depan itu adalah anterior, maka di bagian tangan sebutannya adalah palmar dan bagian belakang adalah dorsal. Kemudian ada yang namanya jarak relatif. Jarak relatif ini ada pangkal ekstremitas yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada proksimal, dia mendekati ekstremitas, dan distal menjauhi ekstremitas. Nah, yang kedua ini adalah jarak permukaan tubuh. Jarak permukaan tubuh ini terbagi menjadi dua,
Yang pertama ada superficial. Dia adalah posisi struktur tubuh yang lebih dekat, dan yang lebih jauh adalah profunda. Jarak relatif yang ketiga adalah pusat organ dan rongga tubuh yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu internal dan eksternal. In artinya di dalam dan ex artinya di luar. Nah, berikutnya adalah istilah ipsilateral dan kontralateral. Ini dia pengertiannya berbeda arah. Contohnya tangan kanan saya dengan kaki kiri saya. Nah teman-teman, presentasi dari saya sudah selesai. Jadi, itulah istilah-istilah yang berhubungan dengan anatomi yang wajib dipelajari dan dipahamin, terkhususnya untuk anak-anak yang ada di prodi kesehatan ya. Terima kasih.